kalau aku kan buat analogi tadi ya, walaupun Kak Mano aku tuh masih di liga yang sama. Ya aku misalkan aku dari Arsenal, aku pindah ke MU, tim yang sama sebenarnya. Mau sama rusak sejarah. Nah tapi pada saat kita di partai politik, itu kan kita menjengok arah ya, kemana? Nah, itu yang paling penting. Nah aku jengok selama aku di PKB, apa yang aku lakukan di sebatas itu. Nah sementara aku juga, oh ini ada peluang yang untuk bisa lebih lagi, gitu. Bisa lebih lagi dalam artian kalau kemarin aku ketua kota kan, DPD, atau kalau kami di Nasdem itu DPC. Ini aku ada ruang untuk misalkan bisa naik ke provinsi, aku jadi pengurus provinsi. Oke. Dan dengan segala macam pertimbangan yang kurang lebih prosesnya 1 tahun, akhirnya aku memutuskan, aku ngomong sama kawan-kawan di PKB kota, ngomong sama kawan-kawan PKB provinsi, sudah akhirnya mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga aku buat surat pengunduran diri dan aku keluar dari PKB. Jadi kalau ditanya kenapa, sebenarnya tidak kasih masalah sama sekali, di PKB aku tidak punya masalah, tapi aku lebih melihat bahwa dengan aku ke Nasdem ada ruang yang aku bisa berbuat lebih besar. Dan untuk 2024 dengan seperti kata melalui Nasdem Pak maju lagi agar dalam 2 periode. ya jadi gini, setiap kali kepala daerah itu kan ada kesempatan 2 kali, itu kesempatan maksimal, dan hampir seluruh kepala daerah ingin memanfaatkan kesempatan yang maksimal itu. Tinggal nanti kita dikasih kesempatan atau tidak oleh Tuhan tentunya ya. Nah aku berencana dan berusaha untuk bisa seperti itu. Jadi sekarang aku punya tugas, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan dulu periode pertama ini. Tapi tentunya aku juga mempersiapkan untuk mana aku bisa lagi bertarung di 2004 dan bisa memenangkan kursi kepala daerah untuk Kota Pagarlam ini untuk periode kedua. Dengan Pak, arti kata secara politik Pak, apa untungnya dari Bapak pindah ke Nasdem secara politik? Ya gini, jadi selama ini jujur Kota Pagarlam lebih banyak dibantu oleh Partai Nasdem. Nah, bentuk penghargaan itu dan ruang itu yang saya bilang tadi, bahwa saya ada kemungkinan untuk bisa berbicara lebih banyak dengan saya pindah partai ke Partai Nasdem. Itu sebenarnya. Jadi teman-teman yang ada di pusat, provinsi akan lebih banyak lagi untuk bisa membantu Pagarlam. Jadi kerangka besarnya itu tetap bagaimana Pagarlam bisa mendapatkan kue dari provinsi, kue dari pusat itu lebih besar. Itu targetnya. Secara tertulis Pak, sekarang saat ini Partai Nasdem berada di 1, 2, 3. Apakah strategis untuk pembangunan Pagarlam ke depannya Pak? Sangat strategis, dan ini tantangan buat kita semua ya, tantangan buat Partai Nasdem. Mempertahankan komposisi ini akan sangat berat, tapi kalau kita jalankan, kita yakini, saya yakin ini bisa. Gitu. dengan segala persiapan yang disiapkan Bapak tadi untuk bertarung ke periode kedua Pak, untuk teman sendiri Pak ke depannya Pak. Ya jadi gini, kombinasi dan kekuatan yang ada di Partai Nasdem itu dengan amunisi yang ada di diri saya gabung ke Nasdem itu, saya pikir ini akan sangat membantu untuk pilkada di 2024. Terakhir Pak, Nasdem sekarang di posisi wali kota dan wakil wali kota. Di 2024 apakah tetap akan berpasangan? Sangat mungkin. Jadi kalau politik itu kan dinamis. Jadi kita tidak bisa bahwa mengatakan hari ini A, bahwa itu A itu harga mati. Semua kemungkinan akan sangat terbuka. Contoh kasus Oku Induk ya. Semua orang tidak bisa memprediksi bahwa itu akan terjadi. Dan ini juga akan seperti itu. Jadi politik itu sangat dinamis. Kita tidak bisa mengatakan bahwa 2024 saya akan dengan A, B, C, D. Tapi akan sangat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan tentunya saya selalu percaya dengan survei. Survei nanti akan kita gunakan
untuk siapa, bagaimana, dan dengan apa kita bisa memenangkan pertarungan pilkada 2020. Jadi kesimpulannya Pak, politik adalah kompromi ketika itu sama tujuan, jalan Pak ya? Ya, jadi bagaimana situasi pada saat kita akan melakukan pertarungan itu, tentunya dengan strategi-strategi yang disiapkan.